A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah kita akan teruskan pengajian kita dengan tajuk Asraru Kalimat Insyaallah. Pada siri pertama yang lepas, kita baru mempelajari tentang pengulangan kalimah insyaallah dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Al-Baqarah 70 berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh Bani Israel ketika Allah perintahkan mereka sembelih lembu. Kedua, surah Yusuf ayat 99 kaitan dengan jaminan Yusuf, ketenangan, keamanan kepada ahli keluarganya bila mereka tinggal di Mesir. Yusuf kata insyaallah aman. Yang ketiga, surah Al-Kahfi ayat 69 diucapkan oleh Nabi Musa ketika Musa berjanji mampu bersabar apabila ia ingin berguru kepada seorang hamba soleh yang dipercayai bernama Khidir. Yang keempat, surah Al-Qasas ayat 27 insyaallah diucapkan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam yang memberi jaminan sekaligus ingin meyakinkan Nabi Musa bahwa Nabi Shu'aib tidak ada niat sedikit pun untuk menyusahkan Musa yang akan menjadi calon menantunya, karena Musa perlu membayar mas kawin, yakni bekerja selama 8 tahun, dan jika Musa ingin menyukupkan 10 terpulang. Ayat kelima berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh Ismail alaihissalam pada bapanya ketika Ismail bersedia dikurbankan oleh bapanya, ayahnya yang Ibrahim, semata-mata karena Allah, dan ia berjanji sebagai anak yang sabar menerima dengan lapang dada, insyaallah. Yang keenam, ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memberitahu kepada Nabi Muhammad melalui mimpinya bahwa Nabi dan sahabatnya akan dapat melaksanakan ibadah ke Makkah, sama ada haji atau umrah, dengan selamat, aman, tenang, tak ada gangguan. Dan janji Allah ini Allah berikan pada Nabi melalui mimpi. Sedangkan waktu itu Makkah masih sepenuhnya dikuasai oleh orang kafir, Quraisy, yang berjaya menghalau Nabi, mengusir Nabi ke Madinah. Dalam keadaan sahabat belum dapat membayangkan bila agaknya balik ke Makkah, karena Makkah dikuasai sepenuhnya oleh musuh. Tiba-tiba Allah berjanji pada Nabi, ya kamu akan masuk Makkah dalam keadaan aman. Tapi Allah kata, insyaallah. Seakan-akan Allah kata,
jika aku telah menghendaki. Bila Allah menghendaki, Nabi dan sahabatnya boleh pergi Makkah dengan aman, dengan selamat, dengan ibadah. Ya, Allah saja yang tahulah. Boleh jadi janji Allah ni Allah segerakan, segera tunaikan, atau setahun lagi, 2 tahun lagi, wallahu alam pada masa itu. Yang pasti Allah akan tunaikan janjinya hanya bila masanya terpulang kepada masyiahnya. Itu yang keenam. Dan yang terakhir. Daripada ayat-ayat tersebut, insya Allah itu, ya, kesimpulannya saya bacakan berikutnya itu, lihat notanya. Ya, karena kita sudah ada nota, jadi saya ingin bacakan saja. Fama'na ta'liq ala masyiatillahi ta'ala annahu la yakunu syai'un fi hadzal kauni illa bimasyiatihi wa qudratihi wa iradatihi. Fa makna ta'liq, maka maksud, makna yakni makna, erti, maksud ta'liq. Ta'liq itu menggantungkan, ta'liq itu mengaitkan. Segala sesuatu ala masyiatillah, menggantungkan, mengaitkan segala sesuatu peristiwa itu atas kehendak Allah. Kenapa mesti dikaitkan dengan kehendak Allah? Sama ada yang telah berlaku, kita kata Masya Allah, semua itu kehendak Allah. Berlaku atas kehendak Allah. Adapun yang akan berlaku atau tidak pun, insya Allah, jika Allah kehendaki. Maknanya segala sesuatu yang berlaku di alam semesta ini, kita kaitkan, kita gantungkan berlaku atau tidak ke atas kehendaknya. Ada pengajaran yang sangat penting untuk meluruskan pemahaman kita, akidah kita kepada Allah SWT. Apa dianya? Annahu la yakunu syai'un fi hadzal kauni. Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang berlaku, peristiwa yang berlaku yang besar maupun yang kecil, bahkan istilahnya luruhnya, jatuhnya sehelai daun kering daripada tangkainya, fi hadzal kauni, di alam semesta ini, illa bimasyiatihi, kecuali kerana kehendaknya, wa qudratihi, dan kekuasaannya, wa iradatihi, dan kemauannya. Ini hendaklah dipahami betul. Tidak ada sesuatu yang berlaku di alam semesta ini yang besar maupun yang kecil, yang ada di luar diri kita atau dalam diri kita, melainkan ianya berlaku kerana atas sebab dia yang menghendaki. Kehendaknya, kemauan dia, kekuasaan dia. Baik, bila ini sudah kita pegangi, kemudian meningkat lagi. Karena semuanya itu berlaku atas kehendak dia, pasti Allah yang maha bijaksana, pasti Allah yang maha perkasa, maha pengasih, maha penyayang, semua itu pasti berlaku kerana ada kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat yang Allah nak berikan kepada hamba-Nya. Saya ulangi sekali, kita yakin bahwasanya Allah maha suci daripada, bahasa kita, daripada menjahanamkan makhluknya. Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada menzalimi makhluknya. Maha suci Allah daripada menyusahkan, menganiaya, ya, kalau bahasa anak muda bicara kasar, menjahanamkan, mustahil. Bahkan seburuk apapun kejadian yang di alam, yang berlaku di alam semesta ini, termasuk yang menimpa kita sekalipun, seburuk apapun kata kita, tujuannya lain tidak
semata-mata karena Allah memberikan kebaikan. Allah ingin berikan kebaikan kepada kita. Tidak ada tujuan kecuali kebaikan. Sama ada saat berlakunya sesuatu yang berlaku di luar di kita, sama ada bencana alam, hujan lebat, atau apa, atau pokok berbuah atau tidak berbuah, kebakaran, pokok yang kita tanam tumbuh atau tak tumbuh, kita yang berlaku dari kita, sakit atau sehat, jatuh atau tidak, semuanya adalah ada hikmah, ada kebaikan yang Allah hendak berikan kepada kita. Itu yang perlu kita yakini. Masalahnya, sama ada kita telah mengetahui dan merasai akan kebaikan di sebalik peristiwa yang menimpa kita, di mana berlakunya itu 100% atas kehendaknya, kita dah memahami ke, kita belum ke, dah merasakan kebaikan atau belum, itu cerita lain. Jangan hanya kerana kita belum dapat mengetahui dan merasakan kebaikan di sebalik apa yang Allah kehendaki berlaku pada kita, lalu kita tuduh, ini kesnanya lah, Allah tak adil lah, Allah tak adil. Di sini bahayanya ya mas sekalian. Dan ini sering kali terlintas dalam fikiran-fikiran kita, hati-hati kita yang masih rapuh keyakinan. Kita dah tahu ke, dah nampak ke, dah merasa atau belum merasa ke kebaikan yang Allah berikan pada kita di sebalik peristiwa yang kita tak sukai menimpa diri kita. Itu soal lain. Yang terpenting kita mesti yakin seyakin-yakinnya kerana ia berlaku atas kehendaknya, atas kekuasaannya, pasti ada kebaikan. Sebab Allah Maha Suci, Allah daripada menzalimi hambanya. Maha Suci Allah daripada menyengsarakan hambanya. Maha Suci Allah daripada menjahanamkan hambanya. Sebab itulah tugas kita sebagai orang mukmin bagi meningkatkan keyakinan kita pada Allah sekaligus kedekatan kita dengan Allah. Hendaklah sentiasa terus-menerus berusaha. Terus berusaha memahami apa ya agak-agak kebaikan yang Allah nak berikan kepada diri kita ini. Di sebalik musibah, katalah kalau itu musibah. Ya, apa agak-agak. Seburuk apapun, seberat apapun, sebesar apapun, musibah kesalahan yang Allah kehendaki berlaku menimpa kita, berusahalah kita untuk mencari apa kebaikannya. Itu kewajiban kita. Memang tidak mudah hendak merasakan kebaikan di sebalik sesuatu yang kita tidak sukai. Sebagaimana mungkin tidak mudah mengetahui keburukan di sebalik sesuatu yang kita sukai. Ini sebenarnya cabaran iman yang tidak mudah, ya sekalian. Allah bagi kita kesenangan, Allah bagi kita kesehatan, Allah bagi kita harta benda, Allah bagi kita macam-macam lah. Segala-galanya. Tentu kita menyukai semua itu. Susah mungkin. Kita nak mencari keburukan di sebalik itu yang akan menimpa kita jika kita tidak pandai. Kalau kita mencari kebaikannya, senang. Oh, alhamdulillah, dengan kesihatan, akhirnya kebaikan bagi kita. Dengan ini, kebaikan kita. Kenapa begitu? Ya, sejarah manusia membuktikan ramai dalam sejarah manusia. Quran pun cerita, dalam sejarah cerita. Seseorang akhirnya disiksa oleh Allah, dimurkai oleh Allah, jauh makomnya daripada Allah,
Justru kerana kesenangan-kesenangan yang Allah berikan pada mereka. Kesenangan, kemewahan, nikmat yang Allah berikan yang semestinya ianya menjadi kenderaan yang membolehkan ia berjalan pantas, berjalan cepat menuju Allah. Makin dekat, sebenarnya malah membuat orang buta dan makin jauh. Banyak. Tak tahulah. Kurang jelas apa bagi kita kisah Qarun umpamanya. Kisah kaum Ad. Mereka ini orang-orang pandai. Makhluk yang, kaum yang sangat bertamadun tinggi. Juru bina yang tak terkalahkan pada masanya. Kenapa justru mereka itu jauh daripada Allah dan akhirnya disiksa oleh Allah? Sesuatu yang mereka sukai justru membuat mereka jauh daripada Allah. Dan juga sejarah membuktikan ramai orang yang Allah kehendaki berlaku atas dirinya sesuatu yang dia tidak sukai, tapi malah membuat ia makin dekat pada Allah, makin dekat pada Allah, makin dekat pada Allah. Jadi, kalau kita sudah yakin, pasti ada kebaikan yang Allah hendak kehendaki buat kita di sebalik apa saja yang dia kehendaki berlaku. Dia menghendaki kita jadi sihat, pasti ada kebaikan yang Allah mau kita dapatkannya di sebalik kesihatan itu. Bila Allah kehendaki kita sakit, pasti ada kebaikan yang Allah kehendaki kita mendapatkan kebaikan di sebalik sakit yang Allah kehendaki berlaku atas diri kita. Hanya tidak mudah ya. Untuk itu tidak mudah. Ringkas kata jam sekalian, sesuatu yang Allah kehendaki berlaku pada kita, karena tidak ada sesuatu berlaku tanpa kehendaknya, sama ada yang Allah kehendaki berlaku itu benda yang kita sukakah, atau benda yang kita tak sukakah, sebenarnya soalnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Yang patut kita ambil berat ialah, mampukah kita menjadikan setiap apa yang Allah kehendaki berlaku pada diri kita ini menjadi kenderaan bagi kita untuk terus bergerak makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Dengan kesenangan kita makin dekat dengan Allah, dengan kesusahan yang Allah kehendaki berlaku pun makin dekat pada Allah. Itu yang mustahil. Jadi kita lebih khawatir jika kita tidak makin dekat dengan Allah. Walaupun mungkin macam-macam kesenangan yang Allah berikan. Sekarang coba kalau kita renungkan, mana yang lebih beruntung? Senang, macam-macam kesenangan, tapi dengan kesenangan justru ia makin jauh daripada Allah. B, Allah kehendaki berlaku kesusahan atasnya, tapi dengan kesusahan yang Allah kehendaki berlaku atas B ini, B malah makin dekat dengan Allah. Kalau kita melihat daripada kacamata dunia, ya mungkin kita kata, itu senang lenang, sungguh senang hidupnya. Macam-macam ada, tak ada masalah. Apa yang dikehendaki dapat. Dan mungkin ramai daripada orang lain, kalaulah saya macam cita-cita. Tengok B, kasihan B. Hidupnya, kalau kita melihat daripada yang zahir. Tapi kalau kita melihat dari kacamata agama, dan Allah melihatnya, ini aku bagi kesenangan, tapi kenapa makin jauh daripada aku? B ini aku kehendaki berlaku kesusahan, tapi dia makin dekat pada aku. Allah lebih sayang pada B. Nah, nak melihat seperti ini tidak mudah dalam hidupnya, Ustaz. Memang yang ideal lah bagi kita, kalau kita disuruh pilih, ya Allah jadikanlah hamba-Mu ini senang, jadikanlah hamba-Mu ini sehat, senang segala-galanya, dan dekat denganmu. Itu yang ideal lah. Minta boleh-boleh sahaja. Tapi kan segala sesuatu yang berlaku kepada kita ini, berlaku bukan semata-mata kerana permintaan kita,
Tapi semua yang berlaku semata-mata karena kehendaknya. Saya ulangi. Apa yang berlaku pada diri kita, senang atau susah, sehat atau sakit, naik jawatan atau buang kerja, kemarau atau banjir besar, berlaku atas dirinya bukan semata-mata kerana doa kita, permintaan kita. Kalau karena kita doa agar Allah turunkan hujan, lalu Allah turunkan hujan. Karena kita tak mau berlaku bencana, lalu elakkan bencana. Bukan semata-mata karena doa kita. Tapi segala yang berlaku itu 100% kerana kehendaknya. Jika Allah kehendaki doa kita ia kabulkan, kabul juga. Ya. Jika Allah kehendaki rintihan kita, rintihan semua manusia tidak didengar oleh Allah, ya tidak kabul lah, walaupun semua orang merayu dan berdoa. Inilah masyiah yang tak ada siapa boleh menolaknya. Faham ya? Sehingga ada istilah dalam akidah tu, ayat berikutnya itu, coba apa sentence berikutnya? Fama syaa Allah kana. Maka apa saja yang adalah kehendaki pasti akan berlaku. Walaupun semua kita menadah tangan, ya Allah jangan. Semua makhluk kata, ya Allah jangan berlaku. Tapi Allah kata, bila aku berkehendak, pasti akan berlaku. Jadi yang ia berlaku kerana kehendak Allah, bukan kerana kehendak kita. Wa ma lam yasha' lam yakun abadan. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki, tidak akan berlaku selama-lamanya. Semua kita berusaha, semua kita berdoa. Inginkan itu, inginkan ini. Jika Allah tak kehendaki dapat, tak dapat. Semua kita berusaha, semua kita berdoa agar benda itu tak terjadi. Tapi jika Allah kehendaki, jadi juga. Inilah kemutlakan masyiah Allah. Kemutlakan masyiah Allah. Nah, sampai di sini sebetulnya mungkin akan menyisakan pertanyaan kita. Kalaulah semua itu berlaku seperti itu, lalu apa peranan usaha kita? Lalu apa fungsi doa kita? Jika akhirnya benda itu berlaku atau tidak itu bergantung satu pada kehendak Allah, lalu kenapa Allah suruh kita berdoa? Lalu kenapa Allah suruh kita berikhtiar, usaha dan seterusnya. Jika Allah suruh kita mengucapkan insya Allah, yang akan berlaku. Sementara yang telah berlaku, Masya Allah. Lalu di mana peranan dan fungsi doa dan usaha kita? Bukankah kita tidak perlu memohon, tidak kita perlu berdoa, tidak perlu berikhtiar? Toh akhirnya yang berlaku, yang terjadi bukan kerana doa kita dan usaha kita, tapi Masya Allah. Nah, mungkin ini yang jadi pertanyaan. Tapi tak apa, suatu saat itu nanti akan sampai situ. Jadi sebelum saya jelaskan, saya ada beritahu. Ibarat kita nak berjalan, nak pergi mana lah umpamanya, ke selatan umpamanya, tujuan ke JB umpamanya, saya ada beritahu. Nanti akan lalu ini. Kita baru sampai Bangi. Jadi jangan tanyakan yang air keruh dulu. Baru sampai Bangi. Tapi kita akan sampai itu nanti. Siapa itu? Fabihada taqarrarat rububiyatuhu wa uluhiyatuhu lil awwalin wal akhirin. Maka dengan ini menjadi tetaplah sifat rububiyah Allah dan hak uluhiyahnya bagi orang dahulu dan orang sekarang. Artinya Allah memperlakukan sifatnya seperti ini, rububiyah ini berlaku bagi seluruh umat manusia. Imajinasi dahulu dan generasi akan datang tetap macam itulah.
Kepada orang dahulu istilahnya berlaku masya'a. Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun abadan. Bagi generasi sekarang pun kaidahnya sama. Masya'allah kana wa ma lam yasha'illah wa ma lam yasha' lam yakun. Nanti bagi generasi yang akan datang pun sama juga. Masya'allah kana wa ma lam yasha'illah lam yakun. Baik. Itu paragraf. Baik, sekarang paragraf yang berikutnya, ya. Tadi apa KIV dulu ya. Untuk itu nanti kita akan jelaskan. Apa peranan kita tadilah? Kenapa Allah suruh ikhtiar? Kenapa Allah suruh doa? Sedangkan akhirnya yang berlaku kehendaknya juga. Jika dia kehendaki sakit, ya sakit. Walaupun orang berusaha untuk tidak mau sakit. Jika Allah kehendaki sembuh, ya akan sembuhlah. Jika kita tak berusaha untuk sembuh pun, umpamanya. Ya, biasanya pemikiran seperti itu terlalu berkesimpulan seperti itu terlalu awal. Itu punya jadi kesimpulan yang terlalu awal. Belum boleh sebelum ada penjelasan dan uraian yang secukupnya. Baik, paragraf yang berikutnya. Wa ta'liqul fi'li aw ma sayaqong fil ayatil madhkurah huwa taqrirun li hadhil haqiqah. Tengok notanya. Wa ta'liqul fi'li, dan menggantungkan. Ta'alluq itu menggantungkan perbuatan. Au ma sayaqa'u, atau apa yang akan berlaku. Begini maksudnya. Mengaitkan atau menggantungkan sesuatu perbuatan yang telah berlaku, atau menggantungkan sesuatu perbuatan yang akan berlaku. Di dalam ayat-ayat ke-6 ayat yang telah disebutkan di atas, huwa taqrirun li hadhil haqiqah. Ini adalah satu ketetapan bagi hakikat ini. Apa kena hakikat ini? Apa yang Allah kehendaki pasti berlaku. Apa yang Allah tak kehendaki tidak akan berlaku. Coba kalau kita kaitkan dengan 6 tadi. Kenapa untuk yang berlaku kita kata Masya Allah yang sudah berlaku? Dan kenapa kepada yang akan berlaku kita kata Insya Allah? Kenapa sentiasa dikaitkan dengan masyiah? Inilah maksudnya. Wa'tirafun. Yang kedua, pada yang telah berlaku kita kata Masya Allah, Masya Allah. Pada apa yang akan berlaku, mungkin iya, mungkin tidak, kita kata Insya Allah. Apa manfaat kedua? I'tirafun bil iftiqari ilallah. Ya, jamaah sekalian, yang kita pelajari selama ini yakni berkaitan untuk penguatan iman. Kaitannya dengan hati. Kaitannya dengan ihsan kalau dalam bahasa Nabi. Supaya kita dapat menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika tak mampu, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah sentiasa memperhatikan kita. Bukan hanya yang zahir, ucapan, pergerakan, tapi juga apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita. Ini yang kita tidak pelajari. Baik. Hikmah yang berikutnya sentiasa mengaitkan dengan Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Yang akan Insya Allah, Insya Allah. Walaupun kita ni orang bijak, pandai, orang ada kuasa. Nak buat apa saja? Insya Allah. Jangan boleh garanti, jangan khawatir. Awak bukan tak tahu siapa saya. Apa yang saya tak boleh buat? Wah, itu sombong sungguh itu. Waliyadzubillah. Itu sangat-sangat angkuh. Dan ingat ya, orang yang itu sudah minta maaf kalau dalam bahasa akidah itu, orang ini sudah berani merampas hak Allah untuk dia miliki. Kekuasaan, kebijaksanaan, itu semua kan hanya milik Allah. Dia pula, saya pun
boleh melakukannya. Tak payah khawatir. Jangan meragui kemampuan saya. Benda itu kacang, petik jari jadi. Sombong amat ini orang. Ucapan Masya Allah kepada yang telah berlaku. Ucapan Insya Allah pada yang akan berlaku. Iktirafun bil iftiqari ilallah. Ini telah kita pelajari panjang lebar dalam siri-siri yang lepas. Sebagai pengakuan. Iktiraf itu pengakuan. Bahasa Melayu pun iktiraf. Bahasa Arab i'tiraf. Bentuk pengakuan. Bil iftiqari ilallah. Akan iftikor kita pada Allah. Iftikar itu jamaah sekalian, yakni merasa fakir, merasa berhajat kepada Allah, merasa perlukan Allah 100%. Ingat penjelasan kita tentang rahsia la haula wala quwata illa billah. Karena kita tak mampu, tak ada daya dan kekuatan sedikit pun, tak mampu itu, tak boleh, kita ini lemah selemah-lemahnya. Bila Allah suruh kita buat, ya kita kata, ya Allah, la haula quwata billah, ya Allah. Macam mana aku nak buat sesuatu, ya Allah, aku tak punya daya. Berilah kami kekuatan. Lalu Allah bagi kekuatan. Dengan kekuatan itu, kita mampu melakukannya. Selama mampu lakukannya, kita kata, macam mana Allah boleh buat? Masya Allah. Tengok, Masya Allah. Itu kehendak Allah. Masya Allah, aku lemah. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita karena merasa lemah, akhirnya kita kata, Insya Allah. Insya Allah. So, Insya Allah itu satu kesadaran, ya mas kalian, berupa satu kesadaran yang ada dalam hati seseorang, kemudian ia zahirkan, ia perlihatkan, betapa lemahnya diri ini. Dalam pelajaran la haula wala quwata illa billah telah kita pelajari panjang lebar. Orang yang mengakui dan menyadari kelemahan dirinya, ketidakberdayaan dirinya di hadapan Allah yang Maha Perkasa, itulah kemuliaan sebenar. Itulah kekuatan sebenar. Hebat. Kita akan menjadi kuat atau kita akan diberi kekuatan oleh Allah ketika kita merasa lemah selemah-lemahnya di hadapan keperkasaannya. Sebaliknya, kita akan dijadikan lemah oleh Allah. Allah akan berikan kita kelemahan ketika kita merasa kuat dan hebat di hadapan Dia yang Maha Perkasa. Ini rahasia Dia. Saya itu dalam hidup dengan mengucapkan insya Allah itu sebenarnya dia sedar aku ni siapalah di hadapan Allah. Jangankan nak melaksanakan tugas seberat ini. Jangankan nak mencapai cita-cita sebesar ini. Aku tak punya kekuatan. Malam nanti aku nak tidur pun, jika Allah tak kehendaki tidur, Allah tak kehendaki mengantuk, aku tak boleh tidur. Bila aku dah tidur nyenyak, jika Allah tak kehendaki aku bangun, aku tak boleh bangun. Kemampuanku malam tadi tidur, itu karena kehendak Allah. Kemampuanku bangun tidur pagi tadi, itu kerana Allah. Setelah bangun, mataku boleh nampak semula, itu pun kehendak Allah. Masa tidur, ingatanku hilangkah ke mana? Yang penuh dengan dalam memori, hilang masa tidur. Tak ingat apa-apa. Begitu bangun, datang semula. Itu pun kehendak Allah. Aku mampu berdiri, kaki boleh berjalan, lutut bergerak. Itu kehendak Allah. Sebab itu kalau kamu suruh aku melakukan satu pekerjaan yang besar itu, ya aku hanya kata insya Allah lah. Jika Allah kehendaki, ya aku boleh buat. Saya akan berusaha, tapi bergantung kehendak Allah. Tengok. Itulah namanya iktiraf bil iftikor. Kalau kita dapat mengekalkan sifat seperti ini jamaah sekalian, yakinlah
Allah sentiasa memandang, Allah sentiasa ridho memandang hambanya. Karena sikit pun tak ada rasa sombong, merasa pandai. Jadi pandai disuruh, merasa pandai itu hina. Iya. Berusaha menjadi pandai, punya ilmu banyak, itu disuruh. Merasa pandai, itu dilarang. Mencari kebenaran, berpegang kepada kebenaran, meyakini apa yang dia pegangi benar, itu disuruh oleh agama. Tapi merasa benar sendiri, semua orang lain salah, itu hina. Perasaan-perasaan ini mana boleh nampak dari luar. Yang tahu kan kita dan Allah. Nah itu diberi markah oleh Allah ya Mas sekalian. Apa yang terlintas dalam hati kita, yang kita fikir setiap saat itu diberi markah. Jangan nanti sak semena-mena sambil baring nak tidur, dicatatkan dosa bertambah. Dari mana? Apa kita fikir dosa itu hanya datang karena perbuatan tangan kita? Apa kita fikir dosa itu hanya akan kita lakukan sebab ucapan kita, mata kita yang kita dengar? Bukankah dosa itu juga boleh dilakukan oleh seorang karena perbuatan hatinya? Tidak perlu diucapkan, tidak perlu, mata mungkin sedang dipejamkan, mulut mungkin sedang tidak berucap apa-apa, tapi karena hatinya saya di dalam seperti itu. Dosa itu. Masya Allah. Wallahu alimun bizatis sudur. Allah itu tahu apa yang dalam hati kamu direkodkan. Paham ya? Iktiraf. So merasa lemah, merasa tak berdaya di hadapan Allah. Karena merasa lemah, akhirnya timbul keinginan untuk wa talabu taufiqihi fi dzalika wa aunihi alaihi. Akhirnya tergerak hati untuk memohon taufiknya, memohon pertolongannya. Sekecil apapun tugasan yang tidak dilakukan, karena merasa dirinya lemah, memohon bantuan pada Allah, agar Allah beri kemampuan kepadanya, supaya dapat melaksanakan tugasan yang tidak dilakukan tadi. Itu pun masih kata, insya Allah. Karena dia tak mampu memastikan berjaya atau tidak. Sehingga nanti jika berjaya, akan angkuh, tidak akan sombong, tidak akan ujub. Bila berjaya saja, kemudian kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini semua atas kehendak Allah. La quwata illa billah. Hebat tak hebat orang macam ini? Masa menuntut dahulu zaman saya di pondok, guru Pak Kiai menjelaskan bab yang seperti ini di bawah tajuk cerita tentang Aulia Illah. Saya masih ingat. Di bawah tajuknya lamalah kuliah panjang lama bersiri-siri. Di bawah tajuk dia Waliullah. Sebab itu waktu kita fikir bila sebut Waliullah orang yang boleh hilang. Orang yang boleh menghilang itu Waliullah. Orang yang boleh makan banyak-banyak tapi yang kenyang orang lain, itu waliullah. Orang boleh berjalan di atas air, itu waliullah. Bahkan yang lebih pelik, waktu orang yang kadang hidupnya tak betul. Waktu solat tak solat, Ramadan tak puasa, tak pakai baju jalan macam orang gila, itu waliullah. Saya fikir waktu waliullah itu seperti itu. Rupanya Tok Guru pakai, oh bukan. Kalau kamu jadi waliullah ni macam-macam sifatnya. Kalau kamu tak boleh mempunyai sifat waliullah yang banyak, ya adalah kamu carilah beberapa sifat waliullah lah. Maknanya orang yang akan dicintai oleh Allah. Bagaimana cara untuk jadi orang yang dicintai oleh Allah? Caranya banyak. Ya, ikut kadar kemampuan. Satu di antaranya, tolonglah tanamkan betul-betul dalam jiwa kamu, rasakan dalam diri kamu, praktikkan dan zahirkan oleh perbuatan kamu, ucapan kamu, kalimat Masya Allah, la quwata illa billah, untuk yang telah berlaku, dan insya Allah.
Karena di situ kamu mengakui kelemahan dirimu. Di situ kamu mengakui betapa berhajatnya kamu kepada bantuan Allah. Sehingga sombong tak ada. Yang ada tawadhu, yang ada khusyuk. Bukankah itu waliullah namanya? Itu termasuk ciri-ciri waliullah gitulah. Tidak perlu dapat menghilang. Oh, mana boleh sebut itu waliullah, menghilang pun tak boleh. Makan minum kopi panas pun tak tahan. Kalau waliullah tu minum kopi menggelegar pun tak melecur lidah dia. Itu bukan waliullah itu. Itu ahli sihir. Imam Syafi'i kata kalau kamu nampak orang boleh terbang di udara, berjalan di atas air, jangan cepat-cepat kamu katakan itu waliullah. Sebaliknya lihat dahulu syariatnya. Sesuai atau dia dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi waliullah itu tak semestinya punya benda yang pelik-pelik itulah. Wow, ya waliullah tu. Sebab hari tu, hari Jumaat, dia sembahyang di sini. Ada Jumaat di sembahyang rupanya di masjid kita. Pada sama ada orang jumpa sembahyang Jumaatnya di Makkah katanya. Patutlah itu tak nampak di masjid kita. Rupanya sembahyang Jumaat di Makkah. Dia baru balik. Itu memang pembohong lah yang sekalian. Coba kalau betul lah. Kawan tu baru turun dari masjid. Tanya, yang balah mana? Tak ada lah. Tiba-tiba cuma turun, dia pun baru sampai. Awak tadi tak senang? Tak, dia tak sembahyang di sini. Hari ini sembahyang di Makkah. Baru balik Jumaat di Makkah. Apa dia fikir tempat kita Jumaat, Makkah sudah Jumaat? Itu kan nampak kelentung dia. Kita hari Jumaat, Makkah sana masih pukul berapa tu? Pukul 1 tu lah, pukul 6 pagi ya. Mana pukul 6 pagi di Jumaat? Dia kata, ya baru balik. Kawan-kawan baru turun pada tangga masjidnya. Dia pun dah di jalan. Awak tahu kau salat Jumaat? Tak, baru balik daripada Makkah. Salat Jumaat di Makkah. Makkah Jumaatnya 5 jam kemudian. Bukan saat itu. Itu kan kelentung namanya. Jangan terpedaya dengan seperti itu. Ya. It lastiqlala li ahadin anillah. Tengok. It kerana it lastiqlala li ahadin anillah. Tak ada siapa manusia seorang pun yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari sesiapa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya setiap orang itu pasti berhajat kepada Allah. Nak makan, nak minum tanpa kehendaknya tak mampu. Wala ghinan li ahadin anillah, dan tak ada siapa yang tidak memerlukan Allah. Balil kullu muftaqirun ilaihi. Bahkan semua makhluk muftaqirun, fakir, berhajat, memerlukan kepada ilaihi pada Allah. Wa tabi'un limasyiatihi. Semua makhluk ini hidupnya hidup mengikuti kehendaknya. Sekarang saya boleh bercakap, ya karena Allah kehendaki saya mampu bercakap. Tangan saya sekarang masih boleh bergerak. Ya, bergerak saya ini bukan ini berlaku karena masyiatullah. Nanti kita akan sampai penjelasannya. Benda berlaku ini bukan karena masyiah kita, ya maksudnya itu berlaku karena masyiah Allah. Bahasa mudahnya, kita hanya punya keinginan untuk bergerak. Tapi berlaku atau tidak, mampu atau tidak bergerak, itu bergantung pada masyiatullah. Ya. Bak kata orang lah, manusia ini, keinginan atau cita-cita arwah harapan setinggi bukit, setinggi gunung, tapi kemampuan, keinginan setinggi bukit, kemampuan hanya sekaki bukit. Situ banyak keinginan kita, kemauan kita yang tidak tercapai. Apa pasal? Keinginan kita ini lebih besar daripada kemampuan. Sedangkan terwujud atau tidaknya kehendak itu bergantung ada atau tiadanya kudrat.
Sebab itulah kita hanya punya kemauan, tapi kita tak mampu melaksanakan kemampuan itu karena kita tidak diberi kemampuan. Disitulah letaknya la haula wala quwata illa billah. Dan bila nanti berlaku, itulah letaknya Masya Allah. Sebelum kita melakukannya, kita kata Insya Allah. Macam mana awak kita Insya Allah? Ya, saya hanya punya keinginan tapi tak punya kemampuan. Jadi berlaku atau tidak bergantung pada kehendak dia. Sangat penting. Tolong dipahami bab agama ini seperti ini. Apalagi kalimat Insya Allah sudah jadi ucapan harian. Jangan sampai nanti kehilangan makna filosofi dia. Kalimat Insya Allah kehilangan makna filosofinya. Itu tak boleh itu. Tak boleh. Baik. Berikut yang berikutnya. Qala An-Nawawi. Katalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam kitab Syarah Muslim. Sahih Muslim diberi uraian panjang lebar syarahnya oleh Imam An-Nawawi. Syarah Muslim. Apa kata beliau? Yustahabbu lil insani. Saya ingin tanya dahulu ya Mas Kiran, takut. Semua yang hadir ni, semua dah ada ini kan, ada nota ini kan. Coba tolong pergi. Tak ada saya. Oh, tak semua ada. Ya. Saya dah hantar dekat grup punya ni. Link. Oh, yang tak ada masuk grup tak dapatlah. Oh, gitu. Oh, kena masuk grup tu. Saya dah hantar kat grup. Kena, ayalah, kalau itu kena register masuk grup tu katanya. Bila dapat. Kalau tidak susah nanti pasal ni saya sampaikan semua dalam bahasa Arab dan saya terjemahkan. Jadi susah sehingga ini lebih senang kalau ada nota tu. Jadi kita, maksud saya apa ya? Ya betul belajarlah gitu. Betul belajar, ada yang dipelajari. Oh, ini yang dipelajari. Ya. Tambah mungkin usahakan tuh kepada mereka yang tidak ada tuh, tolong usahakan macam mana untuk mendapatkannya. Oh, ini boleh saya masukkan ke grup. Sorry? Nak minta tolong siapa-siapa yang belum masuk grup tu bagi nombor telefon. Ya gitu. Ya, pada ni puan-puan jemaah sekalian, siapa yang belum masuk grup tolong masukkan pun dalam grup. Jadi biar host boleh register atau masukkan tu jadi senang. Ada apa-apa ni. Ya. Kita tengok ya. Kita kerjasamalah. InsyaAllah kita senang. Terima kasih Ustaz. Itu yang keduanya mungkin lebih banyakkan silaturahim. Jadi kenal. Kenal. Ya, jadi kenal. Oh, si fulan kenal. Terima kasih. Ibarat dalam satu dewan tu, oh kenal tadi, oh masuk ini, oh kenal. InsyaAllah. Baik. Saya bacakan berikutnya. Tengok. Kalau Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, yustahabbu lil insani, disunatkan atau disukai, bukan disunatkan ya. Yustahabbu itu disukai, amat disukai. Lil insani, bagi seseorang insan. Idza qala, apabila ia berkata, sa'af'alu kadza, aku nak lakukan ini, aku nak buat itu. Ayakula, hendaklah ia berkata, insya-Allah. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim berkata, disukai bagi sesiapa saja insan, manusia, yang berkata
saya akan melakukan benda ini, saya akan pergi ke tempat itu, saya akan bla bla, akan lah maknanya. Nak buat sesuatu masa hadapan, hendaklah ia mengucapkan insya Allah. Ingat ya, kalimat insya Allah ini bukan kalimat biasa je Mas sekalian. Dan tolong, lagi sekali tolong, jamaah sedang bercakap bahasa apapun. Ini pesanan saya pribadi, ikhlas lillahi ta'ala. Jamaah nak cakap dengan dalam bahasa apapun, dengan siapapun. Nak cakap bahasa Inggeris dengan orang putih ke, nak cakap bahasa Jepun dengan orang dari tempat matahari terbit ke, nak cakap Hokkien Mandarin daripada orang Tiongkok ke, nak bahasa Latin dengan orang Uruguay ke, jangan diterjemahkan ini. Insya Allah kena cakap insya Allah, jangan ditukar dengan bahasa apapun. So biasa kita ni terikut-ikut. Wah, ditukar jadi apanya God willing ke atau apa bahasa lainnya. Tak payah. Insya Allah. Dan ucapan insya Allah ni ucapan orang Islam. Gitu ya. Ucapan orang Islam. Kepada siapapun. Kadang-kadang, boleh ke kita insya Allah? Sedang saya cakap dengan orang Korea. Lah, ini bukan untuk lawan bicara kita. Itu kita dengan Allah. Seakan-akan kita berjanji dengan orang bukan Islam ini. Atau dengan orang Rusia, atau orang komunis. Atau orang komunis daripada Tiongkok. Umpamanya. Ini yang dulu ya, dari negeri Tiongkok. Dan dia orang metropolitan daripada bandar besar Peking. Saya gunakan bahasa lama dia. Tiongkok dari Peking. Lalu kita berjanji dan bla 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 bla, kita akan berjumpa minggu depan untuk sambung pembicaraan kita ini, untuk masyarakat kita ini bagaimana nanti akhirnya. Dia kata kepada kita begitu. Dan kita pun berjanji kita akan jumpa dengan itu. Ya, kita kata insya-Allah kita akan jumpa minggu depan. Itu insya-Allah tu ucapan kita antara kita dengan Allah. Seakan-akan ya Allah, hamba-Mu telah berjanji ya Allah dengan hamba-Mu yang seorang ini untuk berjumpa minggu depan. Hamba-Mu tidak punya daya dan kekuatan ya Allah. Berilah hamba-Mu kekuatan agar-Mu dapat menunaikan janji hamba ini kepada hamba-Mu yang seorang ini, kawan hamba-Mu ini. Sebab berlaku atau tidaknya, hamba-Mu punya keinginan untuk jumpa dia. Masalahnya hamba-Mu tak ada kemampuan untuk melaksanakannya. Maka hamba-Mu tolonglah hamba-Mu. Sebab itu kita kata insya Allah. Jadi jangan fikir kalau kita ada orang Islam insya Allah, kalau pada orang bukan Islam tak payah. Bukan. Ini urusan kita dengan Allah. Ingat ya contoh ayat ini. Dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Contoh yang Nabawi. Allah tegur Nabi SAW. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Teguran itu agak keras. Wala taqulanna Muhammad, jangan sekali-kali engkau mengucapkan, engkau berkata, li syai'in bagi sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan. Sesungguhnya aku akan melakukan benda itu besok. Ghadan besok. Illa ayyasha Allah, kecuali an yasha Allah. Bila Allah kendaki ya. Semua tahu. Sababun nuzul ayat ini, ada orang kafir Quraisy. Kan? Bukan mukmin, bukan munafik. Dia bingung. Nak kata Muhammad bin Abdullah ini betul-betul utusan Allah kah atau penipu? Nak kata Muhammad ini bukan Rasul, ucapannya semua betul. Nak kata Muhammad ni Rasul betul-betul utusan Tuhan, apa kelayakan dia? Dia itu bukannya orang kaya macam kita. Lalu mereka inginlah nakkan pendapat orang ahli kitab.
Mereka jumpa ahli kitab, Yahudi. Tanya pada Yahudi. Ya, ringkas kata, tanya beginilah. Didi, Yahudi ini panggil dia. Dia atau Hud, Yahudi, Hud. Didi atau Hud. Apa pendapatmu? Muhammad ini nabi betul ke atau nabi tipu? Utusan Allah, Tuhan yang betul ke atau dia hanya mengaku-ngaku mandai-mandai? Yahudi ini pandai. Sekarang ginilah. Kau jumpa Muhammad, tanya 3 pertanyaan. Jika Muhammad boleh jawab 3 pertanyaan ini, yakinlah kamu bahwa dia adalah benar-benar utusan Tuhan. Jika ia tak mampu jawab, katakan yakini dia pembohong. Apa itu? Kata Quraisy. Pertama, jumpa Muhammad, tanyakan kepadanya, apa cerita pemuda yang tertidur dalam gua ratusan tahun itu, apa ceritanya? Siapa itu? Satu. Rupanya kisah itu sudah populer di kalangan Yahudi. Yang kedua, apa cerita? Itu ada raja yang sangat kuat sekali, penguasa yang hebat sekali. Boleh membina dinding tembok besi yang luar biasa, nama Zulkarnain itulah. Apa ceritanya Zulkarnain itu? Yang ketiga, tanya kepada Muhammad, apa itu roh? Kalau dia boleh jawab, yakinlah dia utusan Allah. Jika tidak, dia pembohong. Betul dia, Mas Kilan. Kafir Quraisy, ya, ingat, bukan Muslim, kafir Quraisy. Suatu saat mencari Nabi dan melakukan pertanyaan, 3 pertanyaan yang disuruh oleh Yahudi ini. Jumpa Muhammad, kami nak tanya engkau. Tolong jawab, kami ingin mengetahui apa jawaban. Pertama, tolong jelaskan pada kami bagaimana cerita yang sebenar pemuda yang tertidur dalam gua itu. Satu. Yang kedua, apa cerita tentang penguasa raja yang hebat, adil, kalau dalam bahasa sekarang, menguasai teknologi tinggi, teknologi canggih, karena metalurgi telah dikuasai. Dan yang ketiga, apa itu ruh? Biasalah, bila Nabi dapat pertanyaan daripada kaumnya, Nabi akan tunggu wahyu. Dan Nabi yakin, ini bukan soalan mudah. Karena pertanyaan ini berkaitan dengan masa silam dan perkara yang gaib. Tunggu wahyu lah. Dan yakin atau harap-harap Allah akan turunkan wahyu sebagai jawaban. Nabi hanya jawab, saujibu lakum godan. Apa? Aku akan beri jawaban bagi 3 pertanyaan itu besok. Godan itu besok. Sabarlah si kafir Quraisy ini. Kemudian, tunggu besok. Macam mana Muhammad dah ada jawaban? Nabi kata, saujibu lakum godan. Besok. 3 kali kafir Quraisy datang, Nabi kata hanya besok. Bila dah 3 kali tak ada jawaban, Nabi makin risau. Macam mana Jibril tak turun? Kenapa Allah tak turunkan jawaban? Aku perlukan jawaban untuk aku berikan pada si kafir yang tanya. Kenapa? Risau. 1 hari, 2 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari. Lebih kurang setengah bulan. Lebih kurang setengah bulan. 2 minggu, ya mas sekalian. Baru Jibril turun atas perintah Allah. Jibril turun pula bukan membawa wahyu yang isinya jawaban bagi pertanyaan kafir tadi. Isinya malah teguran keras kepada Nabi. Teguran itu yakni ayat ni. Muhammad, jangan sekali-kali, lain kali, jangan sekali-kali kamu kata, aku nak buat benda itu nanti, aku nak buat benda nanti. Dalam hal ini, aku akan jawab pertanyaan itu besok. Illa ayat Allah. Kecuali kamu kata insyaAllah. Nabi tak baca insyaAllah. Nabi berjanji, aku akan beri jawapan bagi pertanyaanmu besok. Sepatutnya insyaAllah lah, sebabkan dia lemah. Tak mampu nak mewujudkan apa yang dia kendaki. Wujud atau tidaknya sesuatu berlaku ada, itu 100% Masya Allah. Nabi lupa baca insyaAllah. Ditegur oleh Allah.
Hampir 2 minggu wahyu tak turun. Orang kafir lagi lah serang Nabi. Memang confirm Muhammad ni pembohong. Dah lah ditanya tak mampu jawab. Ingkar janji pula. Esok. Nabi, subhanallah. Walaupun akhirnya Nabi diberitahu. Ashabul Kahfi itu begini cerita dia. Kan dalam surah Kahfi. Zulkarnain itu begini ceritanya. Adapun roh itu dijawab dalam surah Al-Isra. Yas'aluka nakir ruh. Mereka tanya padamu tentang roh Muhammad. Kulir ruh min amri Rabbi. Tentang roh itu rahasia Tuhanku lah. Aku, kamu, siapa saya tak tahu akan hakikat roh. Hari ini, nanti dan selamanya. Sehingga hari ini ya mas kalian, roh tetap menjadi rahasia Allah. Yang ingin saya sampaikan, Nabi tadi kan sedang bercakap dengan orang kafir. Berjanji nak menjawab pertanyaan mereka. Esok atau malam nanti atau minggu depan. Tak sebut insya Allah. Allah tegur. Sepatutnya Nabi kata insya Allah. Jadi bila Nabi sepatutnya baca insya Allah, ya, ini tak ada kena-mena dengan lawan bicaranya. Mau orang kafir ke, orang mukmin ke, itu maksud saya. Bahkan karena Nabi tak baca insya Allah, ya mungkin karena lupa ke apa. Kalau menurut kita mungkin, ya tak apalah, Nabi tak kata insya Allah. Lagi pula, mitra bicara dia. Mitra bicara, second person dia, mukhatab, kan orang kafir. Lainlah kalau berjanji orang mukmin bolehlah kata insya Allah. Ini dengan orang kafir. Mungkin kita fikir begitu, tapi tidak kata Al-Quran. Faham ya? Itulah insya Allah. Karena insya Allah bukan ucapan biasa. Insya Allah kita sudah tahu sekarang, ia adalah yang sekalian mengakui bahwa segala sesuatu itu berlaku atau tidak atas kehendak Allah, bukan karena faktor yang lain. Kalaupun api jadi panas, itu pun karena kehendak Allah. Karena jika Allah menghendaki api itu jadi sejuk, sejuklah dia. Panasnya api bukan secara otomatik memang itu sifat api semula jadi. Tak akan berlaku umpamanya. Tak. Atas kehendak Allah, buktinya api pernah sejuk. Racun masuk dalam perut sengaja atau tak sengaja, bila Allah kehendaki mati itu orang. Tapi jika Allah kehendaki tak mati. Tergantung mau mati atau tidak, memberi kesan madarat atau tidak, tergantung. Kita makan, nanti jadi kenyang atau tidak. Kita lapar lalu kita makan, lepas makan nanti kenyang atau tidak. Kepada kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki kenyang, kenyanglah. Kalau Allah kehendaki tak kenyanglah. Jangan hanya kerana berlaku dah berkali-kali turun-temurun, orang lapar makan kenyang, orang lapar makan kenyang, lapar makan kenyang. Kemudian kita fikir bila you lapar dan you mau makan pasti kenyang. Tak. Kenyang bukan sesuatu yang pasti. Kenyang atau tidak bergantung Masya Allah. Nah inilah supaya kita tak lupa perkara ini. Sebab insya Allah. Hanya karena Allah ni hanya sekali sahaja dalam sejarah menghendaki api yang panas membakar itu jadi sejuk. Akhirnya orang fikir api pasti panas. Api pasti sejuk. Tak ada campur tangan sesiapa. Wah, itu sudah. Nah, itu fahaman etis ya. Kalau fahaman etis ya mas sekalian. Bumi dicipta oleh Allah, Allah dicipta oleh Allah, kemudian Allah lepas tangan. Allah tak akan campur tangan. Itu tidak boleh. Ya. Itu golongan apa namanya? Yang tidak mengakui ya, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh itu. Orang Qadariyah kan namanya itu ya. Orang Qadariyah. Kalau kita tahu ya ini fahaman Qadariyah, fahaman yang sesat kan dalam akidah. Baik, paragraf yang berikutnya. Fa inna ibarata. Ibarat atau kalimat atau ungkapan insya Allah yu'ti biha indal ikhbari anil azmi
Insya Allah itu yakni didatangkan, diucapkan ketika memberitahu kepada orang lain, ikhbar ketika memberitahu pada orang lain, anil azmi ala fi'li syai'in, memberi tahu orang lain tentang keinginan kita hendak melakukan sesuatu perbuatan fil mustaqbal pada masa hadapan. Sudah jelas itu. Insya Allah ini satu ucapan yang hendaklah diucapkan oleh si pengucap. Kalau sayalah mutakalim. Ketika si mutakalim nak memberitahu kepada mukhatab bahwa dia akan melakukan perbuatan pada masa hadapan. Au tawakkul kusuli syai'in fihi. Atau berlakunya sesuatu padanya. Wahia tahmilu adaban aziman ma'allahi ta'ala. Masya Allah. Ucapan insya Allah, mengucapkan insya Allah, itu mengandungi adaban aziman. Allahu Akbar. Merupakan mengandungi adab yang sangat-sangat tinggi. Agung. Di antara adab seorang hamba kepada Allah penciptanya, yakni mengucapkan dengan penuh kepahaman dan kesedaran kalimat insya Allah ketika ia hendak melakukan satu perbuatan pada masa hadapan. Adabun azimun. Ingat itu. Adabun azimun. Adab yang sangat tinggi. Bukan remeh. Bukan remeh. Beginilah. Begini. Minta maaf, ini sekedar contoh ya. Jamaah makan. Atau kita makan. Sama-sama, satu meja. Dan kebetulan kita makan semeja dengan orang-orang besar. Orang-orang besar. Bila makan dengan orang besar, tentulah banyak protokol. Etiket dijaga. Mana duduknya dijaga. Cara ambil makanan dijaga. Menyuap makanan dijaga. Mengunyah makanan dijaga. Macam mana kalau makan, katalah makan sayur pula. Sayur peluk panjang pula. Macam mana nak makan? Ya, yang itu kena belajar etiket kan. Macam mana pakai garpu, bagaimana pakai sudu, bagaimana pakai pisau dia. Maklum, di situ alat untuk makan aja macam-macam jenisnya. Ada garpu, ada sudu, ada pisau, ada penyepit, ada gunting, ada martul, ada macam-macam lah. Tiba-tiba, makan yang sepatutnya penuh dengan etiket, penuh dengan protokol. Tak ada bunyi, tak ada ini. Ya, beradab kan? Itu panggil adab. Tiba-tiba dengan selambanya, dengan selambanya kita makan saja. Makan sambil angkat kaki sebelah. Atau sambil macam ini tangannya. Tak pakai semua peralatan makan kita ingat terus pakai tangan itu aja. Sedap. Apa disedut gitu. Betul-betul jilat-jilat, lepas itu jilat-jilat. Licin tu jilat. Agama menilai kita tidak melakukan apa-apa kesalahan. Bahkan sunat hukumnya makan dengan tangan. Betul? Dengan tangan. Ini jari maksudnya. Lepas itu dijilat-jilat. Sunat. Licin. Tak ada. Sunat itu. Bahkan Nabi kan sambil menekan perut kan supaya tidak banyak makan. Jadi kalau kita melihat daripada kacamata agama, apa yang kita lakukan itu langsung tidak ada kesalahan sikit pun. Bahkan dapat ganjaran. Tapi coba kalau kita lihat dari kacamata dunia, etiket. Saya yakin kita dianggap tidak sopan. Ya. Saya yakin kita dianggap tidak sopan, tidak layak. Macam mana kita boleh makan satu meja dengan orang? Bahkan mungkin kita dianggap memalukan negara. Jika kita kebetulan makan dengan tetamu negara. Lebih-lebih lagi kita waktu berjawatan di negeri itu.
Ya, karena kurang adab atau tidak beradab. Dianggap kesalahan besar. Apatah lagi, Allahu Akbar. Rangkaian stasiun television dunia semua meliputnya. Semua meliputnya waktu kita sedang makan. Huru hara seluruh dunia. Kita dianggap orang tidak beradab sama sekali. Itu kalau kita lihat kacamata. Kalau kita makan di tempat macam itu, pakai tangan, lalu kita, itu pun dianggap tidak beradab. Walhal kata Islam, Anda malah dapat pahala. Apa yang kita pelajari ini? Kita nak buat sesuatu, ya saya nak buat itu, saya akan datang. Dan kita tak kata, insya Allah, itu menurut kacamata Al-Quran, kacamata Al-Quran, itulah yang paling tidak beradab. Bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita renungkan. Jika kita melakukan suatu perbuatan yang menyalahi peraturan yang standar di kalangan manusia, walaupun dianggap baik menurut agama, contoh makan pakai tangan, itu pun dianggap tidak beradab. Dan kita tiba-tiba jadi hina lah. Orang yang nak buat sesuatu akan datang. Dan tak sebut insya Allah, karena begitu yakin pasti berjaya. Benar-benar orang ini tidak punya adab sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak beradab kepada Allah itu, tentulah kesalahannya sangat besar. Dibandingkan dengan dikira tidak beradab sesama manusia. Ada orang sedang duduk, orang yang lebih berumur duduk, lalu kita lalu depan dia, selamba lalu berdiri. Tidaklah minta izin ke, tak kata minta permission ke, sambil tunduk ke, itu pun dianggap sambil tak tengok, wah depan orang yang berumur, itu pun dianggap tidak beradab, tak sopan. Tapi berapa banyak orang yang merasa tak apa-apa, merasa biasa aja, tidak mengucapkan insya Allah terhadap apa yang dia nak lakukan, dan tak kata masya Allah la quwata illa billah kepada apa yang telah berlaku. Sedangkan itu adalah mengucapkan masya Allah la quwata illa billah kepada yang telah berlaku, mengucapkan insya Allah pada apa yang akan dilakukan. Adabun azimun. Allahu Akbar. Adabun azimun. Adab yang sangat-sangat besar ma'allah, pada Allah. Ada yang besar sama Allah ya, bukan pada manusia. Jadi kesalahannya berarti kita akan sampailah contoh-contoh. Kalau kita nak tahu betul ke itu ada yang besar pada Allah. Jika kita melakukan dianggap kesalahan yang besar, iya, dalilnya banyak. Nanti kita akan sampai. Suatu saat nanti di penjelasan berikutnya akan sampai. Bukti bahwa tidak mengucapkan, tidak memahami, tidak membudayakan, insya Allah saya akan melakukan perbuatan yang akan dilakukan, itu kesalahan yang besar dalam kacamata agama. Karena Allah tegur langsung. Allah yang menegurnya. Kalau kita makan macam tadi anggap tidak berat, yang menegur paling-paling siapa ya? Mungkin kawan kita sebelah, mungkin kalau kita pegawai ya atasan kita, ya mungkin mungkin bla bla. Yang tegur manusia kan. Tapi ini bila kita langgarkan yang adab yang besar, yang tegur Allah. Perkara remehkah? Satu kesalahan yang bila kita melakukannya, Allah yang menegurnya. Bagaimana mungkin benda itu remeh temeh, sedangkan Allah mengambil berat, Allah menegurnya. Ingat, keimanan kita pada Allah adalah keimanan yang jitu. Takzim kita pada Allah bukan hanya takzim dalam ucapan. Takzim itu mengagungkan. Mengagungkan Allah bukan hanya ucapan. Tapi mengagungkan pada Allah adalah juga didasari dalam hati. Kebesaran Allah bukanlah hanya kita fahami dengan pikiran kita, kita lihat dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita, tapi keagungan dan kebesaran Allah hendaklah dapat kita rasakan dengan hati kita.
Jiwa kita hendaklah dipenuhi dengan rasa keagungan Allah. Bila hati sudah penuh dengan azamatullah, kibria Allah, tempat untuk masuk sombong itu tak ada. Karena sudah dipenuhi dengan kibria Allah. Sehingga sebut Allahu Akbar pasti ikhlas. Dahulu pernah kita jelaskan ya. Takbir Allahu Akbar dengan takabur itu root word-nya sama. Takbir yang artinya membesarkan Allah dengan takabur itu root word-nya sama, yakni daripada kabirun, kabir besar. Tapi maknanya opposite, tolak belakang, berlawanan. Takbir itu mengagungkan Allah sehingga selain Allah dirasai kecil, bukan hanya diyakini, dirasakan kecil. Takabur itu membesarkan diri sendiri. Yang lain jadi kecil. Mungkin termasuk Allah, waliyadzubillah. So itu orang yang baca Allahu Akbar, mengagungkan Allah, takbir, bila dalam hatinya masih ada rasa takabur, kalimat takbir itu menjadi kosong. Iya, yang dinilai oleh Allah itu. Bukan hanya cuma Allah Akbar, Allah Akbar, Akbar. Kemudian nanti, wah, pahalanya sekian. Bukan. Apa yang saya pelajari bukan begitu. Takbir itu besaran Allah. Berjaya atau tidak, berkesan atau tidak, takbir yang kita ucapkan itu yakni bergantung. Hilang atau tidak, takabur dalam hati. Apa maknanya kita membesarkan Allah? Niat kita, pengakuan kita, tapi hati kita membesarkan juga diri sendiri. Sedangkan Allah itu maknanya Allah saja yang maha besar, yang lain kecil, yang tidak ada apa-apanya. Allah yang maha kuat, selain Allah lemah sama sekali. Ini adab. Karena orang yang tak percaya insya Allah, mana merasa dirinya hebat. Merasa punya kemampuan untuk mewujudkan setiap apa yang dia maukan. Kayaknya tidak seperti itu. Tuh, adaban aziman fi raddil umuri ilaihi, ada yang besar dalam mengembalikan segala urusan kepada Allah sahaja. Wa rabataha bimasyiatihi subhanahu wa ta'ala, dan mengikat segala urusan berlaku atau tidak, jadi atau tidak, nanti berjaya atau gagal, dikaitkan. Yang menentukannya adalah masyiatihi subhanahu wa ta'ala, kehendak dia. Itu hendaklah betul-betul disedari dalam hati kita. Walidha ja'a fil Qur'anil Karim, dan sebab itulah telah datang di dalam Al-Qur'an at-tanbih. At-tanbih itu peringatan. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil tizamiha, untuk sentiasa melazimkannya, menetapkannya, jangan sampai terlepas, tertinggal, terlupa, jangan. Insya Allah jangan sampai tertanggal, terlepas daripada diri kita. Sebagaimana dalam surah Kahfi yang kita baca di atas tadi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Poinnya ya mas kalian. Makna insya Allah yang mesti kita ucapkan bila kita lagi sholat, itu adab yang sangat besar bersama Allah. Karena dengan kalimat insya Allah itu bentuk pengakuan yang ikhlas dalam diri kita, betapa lemahnya kita di hadapannya, betapa besar berhajat kita kepadanya. Mengakui akan kelemahan diri yang seperti itu akan mendorong kita, membuat kita minta bantuan kepadanya, minta pertolongan kepadanya, dan seterusnya. Dan tak, karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang mampu berdikari. Maknanya buat sendiri, tanpa bantuan sesiapa. Termasuk bantuan Allah.
itu orang yang paling sombong di dunia. Dan yang tak kalah pentingnya, yang saya katakan di awal tadi, karena segala sesuatu itu berlaku atas masyiahnya, maka apa yang berlaku dalam hidup ini, sama ada benda itu kita suka atau kita tak suka, pasti ada kebaikan di sebaliknya untuk kita raih. Yakinlah itu, pasti ada kebaikannya. Kalau masa berlaku kita belum nampak kebaikannya, coba terus-menerus memikir apa kebaikannya. Pasti Allah bagi saya seperti ini, Allah maukan supaya diri lebih dekat kepadanya. Tapi bagaimana caranya? Supaya benda yang berlaku ini membuat diri lebih dekat. Itu maksud saya kebaikan, satu yang kebaikan. Bukan membuat kita makin jauh. Dapat senang makin jauh karena lupa, dapat susah makin jauh karena mengeluh. Ya apa yang ada dalam hidup. Siapapun kita, apapun profesi kita, kalaulah setiap apa yang berlaku pada kita membuat kita makin jauh, itulah orang paling rugi dunia akhirat. Tapi jika yang berlaku pada kita ini, apapun bentuknya membuat kita makin dekat, itulah orang yang paling berjaya dunia akhirat. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun kerjaya kita. Tempat tinggal kita bentuk apapun. Ini pandangan hidup orang Islam. Yang masih suci, masih murni, di mana akidahnya tidak ada syawaib, tidak ada pencemaran daripada perkara yang mencemarkan akidahnya. Ingat ya, akidah ini tauhid bukan hanya membaca Allah ini Maha Esa saja sekalian. Mengesahkan Allah, menyucikan Allah. Subhanallah itu luar biasa susahnya ya mas sekalian. Mengucapkan senang, Subhanallah, Maha Suci Allah. Tapi mempraktikkan dalam hidup setiap gerak-gerik kita, termasuk apa yang di dalam hati. Untuk menterjemahkan Subhanallah, itu luar biasa susahnya. Kalau tidak dilakukan bersungguh-sungguh. Termasuklah menyucikan Allah itu, nah ini yang sedang kita pelajari. Terhadap apa yang telah berlaku, kejayaanlah, kemewahanlah, apalah, pangkat yang tinggi, kalaupun ada orang puji, dan kita mungkin diaji kagum, cepat-cepat kita cakap, Masya Allah, la quwata illa billah. Semua itu kehendak Allah. Aku ini lemah. Kalau kamu puji pun jangan aku yang kau puji, aku tak layak. Diri ini sama dengan orang lain. Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa kehendak dia. Pujilah dia. Walaupun kita sudah hebat, sudah kaya, sudah pandai, sudah macam-macam lah. Nak buat sesuatu, insya Allah. Kalau Allah kehendaki jaya. Kalau tidak, tidaklah. Kalau itu diamalkan, subhanallah kita makin bersih, makin bersih, makin bersih, makin bersih. Dan ingat, hati itu segala-galanya. Hati itu segala-galanya. Jangan sampai hati hati kotor, sedang yang keluar bersih, nanti yang dinilai hatinya itu jam sekalian. Hatinya kotor, yang keluar bersih, nanti penilaian Allah di dalam hatinya. Contoh, sholatnya betul, syariatnya betul, tapi dalam hatinya bukan karena Allah. Kesombongan masih ada. Riak masih ada, ujub ada. Apa diterima sholatnya? Ditolak. Itu penilaian Allah. Iya. Tapi bila yang dalam hati ini bersih, bersih, lalu keluar juga bersih, masya Allah, masya Allah. Hati bersih, lalu yang keluar dari hati amalannya pula karena kesilapan tak betul. Insya Allah Allah maafkan. Insya Allah. Dah berusaha untuk betul, masih tak betul. Tapi niatnya sudah karena Allah. Artinya ingin sekali jadi baik. Tapi usaha-usaha belum jadi. Ingin berhijrah. Ya Allah, bantulah berhijrah, ya Allah. Ya, karena kelemahan dirinya belum ini, masih juga tersesat. Insya Allah, Allah membuka ruang untuk Ghafurur Rahim. Untuk Ghafurur. Jangan salah paham ya.
Misalnya, oh kalau yang penting hati, luar tak penting. Bukan, siapa cakap macam itu. Yang penting isi, kulit tak penting. Nah, kedua-duanya penting lah. Jangan pergi dusun durian. Tiba-tiba hanya ada kulit durian saja. Isi tak ada. Kita tak makan. Orang tak makan juga. Apa nanya kulit je, mana isinya? Tak ada nilai. Walaupun cantik kulitnya. Atau pergi ke kebun, tiba ada durian, dilonggok itu. Atas daun pisang. Kulit tak ada. Orang tak ada. Ya, paling tidak meragukan kita lah. Kita pun tak akan, oh, tak beranilah nak makan. Jangan-jangan diracun. Sebab isi kulit tak ada. Jadi isi penting, kulit pun penting. Isi penting, kulit pun penting. Tapi ada orang macam, tak apa, yang penting hati. Kulit, jangan tengok kulit kita. Jangan luaran. Tak, itu tak betul itu ya. Boleh dipisahkan, jangan dipisahkan. Nah, itu yang pasti. Antara zahir dengan batin, amalan zahir, amal batin boleh dibezakan, tapi jangan dipisahkan. Teman sekalian, ini saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Masih banyak lagi, termasuk yang saya timbulkan tadi, jadi yang kita akan jelaskan nanti bila setiap masanya. Yang benar pada Allah jua, yang silap pada saya sendiri. Metu dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.